kembali lagi Sobat Sehat di Maisha Podcast. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa ya. Ya Kang Rokim ya, Pak Rokim ya. Ya, kali ini ada Teh Ana Amalia bersama Bapak Emen suaminya. Teh Ana yang udah pasti ya bukunya tentang puli yang kudata sendiri ya. Di buku ini Sobat Sehat banyak banget kebaikan-kebaikan yang bisa kita baca dan menguatkan sekali deh, karena saya sudah baca buku ini ya. Ya, selamat datang Pak Emen, Teh Ana di Maisha Podcast. Senang banget ya Pak Rokim ya bisa ketemu ya. Kali ini kita mau ngobrol tentang membangun keluarga harmonis bersama propolis. Teh Ana boleh dong sedikit spill perkenalan diri Teh Ana sama Bapak Emen. Oke, perkenalkan nama saya Ana Amalia. Terima kasih banget Ibu sama Bapak udah mengundang kita datang ke tempat ataupun kantor propolis yang Masya Allah hebat ini. Dan tadi Ibu udah spill buku saya, malah promosi duluan ya. Pokoknya terima kasih. Saya dari Pangandaran dan ini suami saya. Nama Emen Hidayat, umur 65 tahun. Saya menikah udah 6 tahun sampai 7 tahun sekarang. Iya, boleh nggak Pak Emen, Teh Ana tips dong buat Sobat Sehat, di spill sedikit-sedikit tips. Udah 7 tahun menikah ya? Makin kompak nih kelihatannya. Ada nggak satu atau dua tips biar makin kompak sama pasangan? Dari saya dulu boleh? Boleh Teh. Sebenarnya nggak ada tips yang pastinya, cuma kita saling menjaga dan saling memahami plus saling mengetahui kekurangan kelebihan satu sama lain sih. Jadi jangan saling menuntut, terima kekurangannya, terima kelebihannya, dan semua keharmonisan itu akan terbentuk gitu. Wow, luar biasa ya. Kalau dari Pak Emen mungkin ada? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya udah menikah dulu almarhum sama dengan istri saya, nikah udah 7 tahun sekarang. Alhamdulillah wa syukurillah, harmonis banget. Wow. Seperti bujang dan perawan. Wow, luar biasa ya, luar biasa ya. Saya cuma bicara istri saya, kekurangan saya dan kekurangan istri saya harus sama-sama diterima kok dua belah tangan. Karena kalau udah tidak diterima, berantakan semuanya ya. Iya. Jadi kekurangan istri saya menerima, kekurangan saya istri saya menerima. Jadi saling memahami ya, seperti itu Bu. Jadi tipsnya saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan ya. Kalau kelebihan mah lebih gampang ya Teh Ana diterimanya ya. Kalau kekurangan, jadi saling mengisi ya. Nah, boleh tahu nggak aktivitas sehari-hari Pak Emen sama Teh Ana apa ya sehari-harinya? Kalau dulu saya pernah jadi kepala desa, paling ke kantor, ke sawah, ke kebun, ke balong. Nah sekarang aktivitas saya dengan istri saya YouTube, iklan atau apa saja, ke kebun, marab sapi, marab kambing. Sehari-hari seperti itu, ke kebun, ke balong, ke sawah. Kalau udah ke sawah dengan istri saya konten. Seru ya Pak Rokim ya. Kalau di sini kita nggak bisa ke kebun di Jakarta ya Pak Rokim ya. Iya. Kalau Teh Ana bareng ya sama Bapak ya, sama suami ya. Jadi tidak ada permasalahan cemburu dan cemburu. Karena istri saya ikut terus dengan saya. Kemanapun saja saya angkat, itu ikut saya. Jadi selalu berdua ya kuncinya ya. Nah, waktu beraktivitas suka ada merasa lelah, letih, atau mungkin kan kalau kayak di kebun gitu kayak ngambil ikan atau apa, pernah ada luka nggak gitu Pak? Ya pasti itu kalau kerja awak lelah, badan nggak kuat. Sesudah itu kadang-kadang saya dulu ada yang ngasih propolis, ya dimakan. Sesudah dimakan saya badan enak, sehat, seperti itu. Tapi makanya dulu nggak tiap hari, karena propolisnya buat tidak tahu itu cuma nggak beli, ada yang ngasih. Itu. Tapi sekarang ada di rumah propolis. Sekarang mah seminggu 2 kali, dulu mah sebulan sekali. Itu. Jadi awak saya sehat, awak saya kuat, karena syariatnya saya minum propolis itu. Jadi setiap seminggu 3 kali atau 2 kali. Gitu. Nah Pak Rokim,
aktivitasnya Pak Emen sama Teh Ana kan berkebun, pasti kan menguras tenaga. Iya. Nah, propolis nih kira-kira gimana peranannya untuk aktivitas pasangan suami istri ini nih Pak Rokim? Ya, Bu Astrid, Ya. Ana dan Pak Emen yang saya hormati dan juga sobat sehat semua. Kita bahagia nih kedatangan pasangan istimewa Ya. yang tidak tidak sedikit kita bisa belajar ya ke Teh Ana dan Pak Emen gitu. Kalau berkaitan dengan aktivitas ya warga di Jawa Barat terutama yang di pedesaan itu memang umumnya berkebun atau bertani. Iya. Saya sendiri aslinya kan dari daerah Kerawang ya, hari-hari ke sawah gitu. Dan memang itu sangat menguras tenaga karena bekerja itu mulai dari habis subuh biasanya, Iya. ada nyangkul dan sebagainya sampai nanti sore biasanya begitu. Nah umumnya para petani itu beraktivitas dengan curahan energi yang tinggi, tapi ada satu sisi positifnya kan, selalu berkeringat, Iya, betul. artinya hal-hal yang negatif di tubuhnya keluar. Cuma kadang beriring usia, ya mungkin waktu muda kita lebih kuat, sekarang dengan usia bertambah, mungkin seperti Pak Emen juga ada merasakan ada lelah-lelah Kelelahan. gitu kan. Kelelahan. Nah terus bagaimana peran propolis pada masyarakat yang pekerja keras seperti itu? Saya sendiri punya orang tua usia 90 tahun, Teh Ana dan Pak Emen ya, Bapak Ya. di kampung itu rutin konsumsi propolis. Oh iya. Karena seperti tenaganya lebih kuat Bapak saya daripada saya itu tiap hari ke sawah gitu. Nah inilah yang manfaat atau kemudian khasiat dari propolis, produk lebah yang luar biasa terhadap masyarakat kita yang beraktivitas dengan bekerja keras itu. Saat kalau habis kerja capek gitu ya. Iya. Biasanya kalau di kampung tuh mungkin kalau orang kota ngelihat nyangkul secangkul dua cangkul udah capek ya. Iya. Nah kalau di orang kampung berbeda, dia nyangkulnya kalau yang hari-hari misalkan merapikan pematang itu sehari, mungkin kalau disebut capek itu kerjanya lebih dari itu. Ada yang sudah nguras kolam gitu ya, membersihkan kolam, nanti dia juga mungkin harus nebang pohon, ditambah lagi harus betulin pematang, baru itu terasa capek. Iya. Coba kalau dikerjakan orang kota mungkin langsung meriang gitu. Demam langsung 2 hari. Demam. Nah biasanya Iya. ketika oper pekerjaan itu lebih dari biasanya, badan itu memang terasa lelah gitu. Nah disitulah kemudian kita sarankan konsumsi propolis. Iya. Memang bagusnya dicampur madu Pak Emen. Ya. Propolis itu dicampur madu. Dengan konsumsi itu, kapan itu konsumsinya 2 kali? Iya. Jadi saat mau tidur minum propolisnya, kemudian ditambah madu. Setelah itu saat bangun pagi. Oh iya. Nah, madu dan propolis itu biasanya menjadikan istirahat kita kalau tidur itu Lebih lelah, nyenyak ya. lebih nyenyak, sehingga tubuh itu punya kesempatan merecovery atau memperbaiki sesuatu yang dipaksa bekerja keras di siang hari. Kemudian pagi hari dia minum, dia memberikan energi tambahan. Jadi kalau tadi Bu Asid bertanya peran propolis seperti apa? Kalaupun jarang minum, nah saat capek sekali kita sarankan minum. Nah ya. itu untuk yang mungkin aduh kalau minum tiap hari saya repot, ya udah saat capek saja kita minum. Seperti itu Bu Astrid. Ya, kalau Pak Emen sama Teh Ana pasti udah ngomong minum propolis ya. Iya. Kalau dari rasanya gimana tuh Pak? Kalau merasakan saya ada asam sedikit, Asam? sedikit. Jadi kalau dicampurnya dengan air ya. Iya. Jadi jangan minum propolis doang. Iya. Jadi karena air Oh. atau tadi saya kemarin dicampur madu. Ada orang yang bicara, kenapa Pak Emen minum propolis ini dengan apa? Saya mah cina diuyuk, nggak mau, nggak bau, seperti itu kan. Kopi ya. Nggak minum kopi, tapi karena saya segelas, kalau tidak salah 6 kecelak, 6 tetes. 6 ya. tetes gitunya. Nah jadi orang juga teman saya seperti itu biasanya kalau ada makan minum gitunya. Nah jadi alhamdulillah saya sudah minum propolis, ada sedikit karena minumnya enggak tiap hari gitu. Oh, Iya, belum iya. rutin ya? Belum rutin, gitu. Artinya saat butuh ya. Iya, itu kan. Harusnya setiap hari ya. Harus tiap hari Kalau Pak. tiap hari mah insya Allah badan sehat kuat ya. Karena diminum itu rasanya segar,
kalau tiga kali seminggu. Tapi kalau tiap hari lebih bagus. Iya, betul. Jadi sebetulnya itu Bu Atin sama Teh Ana dan Pak Emen, minum propolis itu bisa waktu-waktu, maksudnya saat terasa capek itu bisa juga tiap hari nanti ada kebaikan kesehatan yang dicapai kalau tiap hari. Bisa juga lebih sering, maksudnya sehari bisa 3-4 kali kalau sudah mulai terapi atau pengobatan. Nah, jadi levelnya kalau kita biasa bekerja capek ya cukup seminggu 3 kali atau 2 kali tergantung capeknya kita. Kalau kita ingin tubuh kita lebih sehat, sel-sel kita lebih sehat, apalagi mungkin kita berencana punya anak, agar anak-anak kita itu bisa katakanlah lebih sehat, mudah menangkap pelajaran atau pinter, itu bisa minumnya tiap hari. Nah, kalau kemudian ada tujuannya saya punya penyakit, ingin ada perbaikan, ingin ada kesehatan, itu kita sarankan sehari minumnya lebih dari 3 kali. Nah, seperti itu yang biasanya kita komunikasikan. Nanti mungkin kalau yang biasa di kampung nih, teman-teman Pak Emen atau teman-teman Teh Ana yang biasa ke sawah merasa capek dan sebagainya, sudah saat capek saja minumnya. Tapi kalau mungkin yang udah saya pengen program punya anak nih, ya udah tiap hari dia minum. Walaupun ada juga yang mengeluh sakit, Pak saya batuk nih, ada kata dokter sih kayak TBC, ya minumnya sehari bisa 2 atau 3 kali. Ya kalau dari Teh Ana nih, Teh Ana udah nyobain propolis? Udah. Rasanya gimana? Rasanya ada getir-getir. Getir-getir ya. Mungkin kalau ini versi generasi muda gitu. Kalau kita tuh kayak iya sih, saya nggak tahu yang lainnya. Jadi kita belum aware untuk meminum atau meminum untuk pencegahan dan lain-lain. Apalagi kan enaknya kita makan sebelah, cilok gitu kan. Tapi ternyata saya udah kalau nggak salah baru 2-3 kali deh ibu minum kayak gitu. Terus kan saya suka ngedit lama, pegang HP, terus pusing. Tapi ternyata setelah mengkonsumsi ini kayak ke badan itu lebih seger aja lebih gitu. Iya kan kalau pegang HP itu kayak radiasi itu jenuh gitu ya, mata dan kayak gitu. Seperti itu. Iya. Jadi rasa propolis itu kan khas ya Pak Rocky. Kalau di Sunda rasa pahit itu biasa. Biasa ya. Kita kan makan daun pepaya ya Pak Emen ya. Pepaya malah cari yang pahit-pahit. Jamu yang pahit itu antrawali biasanya itu kan. Ya kalau di Sunda itu. Bagi daerah tertentu cuma memang anak muda sekarang kan biasa manis ya. Nah, anak muda kalau Pak Emen zaman waktu muda dan saya juga sempat mengalami hal pahit itu suatu yang biasa gitu. Propolis. Kalau saya itu kan propolis itu ada yang lebih pahit dari propolis gitu kan. Ada. Nah, gitu seperti itu. Cuma memang mungkin karena kita kan segala sesuatu itu bisa kita anggap tidak begitu penting. Misalkan kalau kita ingin sehat, ya pahit suatu biasa hanya sekilas kan. Dulu kan juga kalau minum jamu ya pahit wajar kan gitu. Cuma memang mungkin sekarang ini di generasi anak-anak mungkin seumuran Teh Ana dan kemudian juga anak-anak saya atau mungkin putra-putra Pak Emen yang lain juga ketika ada pahit, waduh langsung obat pahit kan gitu kan. Nah itu biasanya kita dorong justru kesehatan itu harus dibeli dengan rasa pahit itu dia tidak mempermasalahkan itu. Tapi rasa propolis ini berapa rasa? Kalau tidak salah ada asam, ada pahit sedikit. Campuran. Ya, nano-nano ya ramenya. Jadi cuma enggak pahit doang, enggak. Ada asam. Ada manis sedikit. Kadang-kadang kalau di maduan lebih legat. Cuma berapa kali kalau di maduannya minumnya enggak terus-terusan karena cobaan dulu gitu, percobaan. Jadi untuk mensiasati nih Teh Ana nih juga sobat sehat, buat anak-anak generasi muda sekarang kan nggak biasa ya minum yang rasanya seperti propolis ini. Kita bisa campurkan propolis di setiap minuman kita. Mau di kopi, mau di teh. Di kopi bisa. Bisa kopi. Pak. Bisa. Kan jadi, biasanya kopi menutup obat. Kalau minum obat were. Belum kopi damam atau sehat. Ini mah nggak apa-apa. Alami soalnya kan kita nggak apa-apa. Kadang kan produk atau kalau gitu lebih bagus ya. Kopi gitu ya. Propolis itu
Kalau di dalam obat kimia buatan pabrik biasanya kalau minum obat jangan minum susu, katanya nanti khasiatnya gitu. akan turun kan, seperti itu. Atau kemudian dampak dosis kalau di obat kimia itu memang berkurang kalau dicampur teh atau kopi. Nah, kelebihan propolis itu karena dari alam, kita bisa dari alam mau dicampur ke kopi, ke teh tidak ada masalah. Seperti kita mengkonsumsi makanan, seperti misalkan kalau biasa di tempat kampung-kampung tuh bakwan atau bala-bala ya di dalam desa itu begitu, itu kan isinya sayur-sayuran, tapi kan sambil ngopi, seperti itu, sambil ngeteh. Artinya memang ini tidak ada yang saling bertentangan kalau dicampur itu. Yang penting bisa masuk. Jadi kalau propolisnya sudah masuk ke tubuhnya, dia akan ada perbaikan. Nah, masalah supaya bisa masuknya, ada yang dicampur dengan teh, kopi, jus buah mulai dari jus mangga, jus alpukat, jus jeruk, dan seterusnya, sehingga kemudian bisa dikonsumsi. Makanya kalau ada anak-anak yang katakanlah umur 2 tahun mau kita berikan propolis, ya kita tinggal campur saja dengan air yang udah dikasih madu sedikit, lalu diteteskan propolis dan diberikan kepada anak-anak. Lebih bagus ya. Jadi Teh Ana ada tugas tambahan ya, kalau lagi bikin kopi buat Pak Emen jangan lupa tetesin propolis ya kan, biar tambah sehat, makin sehat ya. Ya, berarti kan sekarang udah 6 tahun ya pernikahan, masuk tahun ke-7 ya. Pasti ada angan-angan atau impian, boleh nggak diceritain gitu? Ya, kalau pemikiran saya, karena saya udah tua, mau banget punya momongan. Karena di sini belum punya. Yang punya yang dulu 2 orang, katilu almarhum. Jadi kalau saya nggak ada yang nuruhkeun atau yang nuruskeun. Tapak lacak orang tua itu maksud saya. Ya itu yang lebih Pika mau pada saya itu aja. Jadi Pak Emen ini udah bercita-cita dari Teh Ana ada generasi gitu. Generasi. Kalau boleh tahu, tadi kan Pak Emen 65, Teh Ana berapa usia? 30 ya. 35 tahun. 35. Ya, memang betulnya gini, jarak yang jauh antara laki-laki dan perempuan secara medis itu bukan penghalang. Karena yang menjadi faktor apakah satu pasang ini punya anak, itu biasanya yang banyak dilihat itu di istri. Kalau suami selalu aktif sampai berapapun, jadi sel-sel reproduksinya selalu berproduksi. Nah, karena itu artinya kalau Pak Emen bertanya apakah punya peluang, jawabannya punya, yaitu tinggal takdirnya saja. Yang harus kita lakukan kan ikhtiarnya agar bisa terwujud seperti itu. Nah, mungkin kalau dari kita biasanya selama ini saya mendalami propolis selama 24 tahun, selalu ada banyak pertanyaan bagaimana kami program punya anak. Yang pertama, kita sarankan untuk pasangan itu, baik suami maupun istri, melakukan pola hidup sehat. Artinya kalau ada sakit segera diobati dan sebagainya. Yang kedua, untuk kemudian menempuh suatu terapi yang bisa mendorong sehatnya sel-sel reproduksi. Nah, diantaranya memang propolis bisa untuk ke arah penyehatan tubuh sekaligus juga menyehatkan sel-sel reproduksi. Kita juga kan kalau lihat berita ya, ada artis yang sudah senior, Ahmad Albar, menikah ya dengan istri yang masih muda, punya anak juga Pak Emen gitu ya. Ada seperti itu kan. Jadi istilahnya bagaimana langkahnya. Saya tadi udah mendiskusikan kalau kita memiliki cita-cita untuk punya momongan atau punya anak yang cerdas, punya anak yang sehat gitu, saya menyarankan minum propolisnya setiap hari. Karena itu nanti fungsinya untuk sel-sel tubuh itu pelan-pelan bisa dibantu kesehatannya. Nah, kemudian berapa sering gitu tergantung kita punya rencananya berapa, ya mungkin kan
kalau bisa ya segera mungkin kita diberikan karunia anak gitu. Saya menyarankan 3 kali sehari. 3 kali. Nah, berapa lama itu prosesnya? Itu paling tidak 3 kali siklus datang bulannya seorang istri. Nah, yang pertama, setelah 3 kali sehari di 30 hari pertama dia akan membersihkan. Jadi yang menjadi mungkin racun, penghalang dan sebagainya itu bisa dibersihkan. Yang kedua itu kemudian penyiapan sel-selnya, baru 30 hari berikutnya adalah persiapan untuk terjadinya pembuahan yang sehat. Jadi 3 bulan. Kalau nanti Pak Emen mau program punya momongan ya dengan Teh Ana itu 3 bulan konsumsi propolisnya tadi, kalau berat badan Pak Emen tadi 60 kilo, Teh Ana mungkin ada 50 atau 40 kilo gitu, itu 6 tetes 3 kali sehari selama 3 bulan. Nah, fungsinya seperti itu. Harapannya karena kalau tadi Pak Emen punya putra total 3 ya Pak ya berarti ya dengan yang almarhum. Sementara dari Teh Ana belum, saya sendiri yang bercerita seperti ini 7. Ya kan artinya mungkin ketika ya di antara kemudian pengalaman saya punya putra itu ya memang kita berusaha, atau saya sendiri dengan istri minum secara rutin. Kalaupun sekarang mungkin kita program punya anak lagi, kemungkinan besar dapat lagi Bu Astri gitu. Kemungkinan besar ya. 8 ya. Tapi kata istri udah aja lah katanya kan seperti itu. Ya sudah, kita ikut saja. Jadi intinya bahwa kalau tadi Pak Emen dan Teh Ana pengen program ke sana, kami menyarankan mungkin nanti Bu Astrid bisa supporting propolisnya ke Teh Ana sama Pak Emen. Cuma harus rutin. Nah, itu yang disebut dengan istiqomahnya itu Pak. Nah, istiqomahnya itu sehingga kemudian dengan harapan atau cara kita konsumsi propolis, yang penting masuk propolisnya mau dicampur madu, teh manis, jus jeruk, kopi. Nah, itu penting masuk seperti itu. Nah, seperti itu Bu Astrid dan Pak Emen serta Teh Ana ya. Iya. Tadi Pak Emen udah ngasih tahu ya Teh Ana harapannya sekarang dari Teh Ana sendiri. Apa angan-angan, impian, harapannya gitu. Ya, poin utamanya harapannya suami selalu sehat sih. Selalu sehat, dan salah satunya dengan propolis tadi harus istiqomah minum propolis. Nah, kemudian saat suami sehat, mudah-mudahan kita dikaruniai momongan, walaupun kita nggak usah memaksakan kehendak, tapi kita harus usaha maksimal gitu. Dan salah satunya dengan propolis itu tadi. Jadi harapannya suami sehat, rumah kita bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sampai akhirat sana. Kemudian dapat momongan yang soleh, pintar, dan berguna bagi bangsa dan agama gitu. Gitu ya. Jadi memang cita-cita itu harus ideal Bu Astrid ya, dan sobat sehat juga. Kalau kita hanya sekedar yang penting punya anak, itu berarti minimal. Tapi kita harus menetapkan. Saya sendiri punya target terhadap anak-anak saya. Saya pengen punya anak suatu saat dia menjadi seorang ulama gitu. Maka ya kita siapkan pendidikannya, ya kemudian juga ikhtiar kita untuk bisa membiayainya. Nah, propolis ini diantaranya secara ikhtiar fisik ya Teh Ana ya, itu bisa mengantarkan pada cita-cita paling tinggi terhadap keturunan. Mulai dari punya anak itu sendiri, maksudnya ikhtiarnya ya, itu kalau masalah punya anak masalah takdir ya, qada dari Allah. Nah, bisa, tapi dia tidak cukup di situ, dia akan memberikan suatu kondisi kesehatan sel reproduksi sehingga menghasilkan anak yang sehat. Kan kita pengen punya anak itu kan sehat. Kemudian anak yang perkembangan akalnya juga baik. Ya kan kadang ada anak yang lahir itu memerlukan perhatian lebih karena ada kemunduran dan sebagainya. Kemudian dia juga bisa dengan perkembangan dengan tubuh yang sehat, perkembangan akal yang baik, perkembangan emosi yang normal. Nah, ini saya perhatikan Pak Emen ya, anak-anak saya itu kan saya periksa anak saya yang pertama nih. Saya setiap 2 tahun anak satu, namanya itu Pak Emen tuh. Sampai anak paling kecil yang lahir tahun 2020, sekarang baru tahun 2020 berarti kan 5 tahun. Dia sudah bisa berdiskusi sama bapaknya itu. Jadi Abi, aku aja yang buatin minum kopi. Kalau ibunya marah nanti dia bela saya itu Pak Emen tuh, namanya anak perempuan. Terus kemudian dia sudah mulai bisa menulis. Kemudian juga dia mulai bisa membereskan mainan-mainannya. Jadi saya perhatikan
Oh iya, ini kalau kita sebut ini kekhasan dia saja, ternyata tidak. Dari seluruh 7 anak tuh begitu. Dan saya coba berhusnuzon, ya mungkin ini karena faktor saya dan istri konsumsi propolis. Bahkan anak saya itu sejak kecil juga sudah diberikan propolis. Jadi mungkin cita-cita Teh Ana tadi yang suami sehat, Teh Ana sehat, nanti kalau punya anak-anak yang sehat, pinter, cerdas, mudah diarahkan, kemudian sebagainya, ikhtiar lahiriahnya bisa saya sarankan konsumsi propolis. Cuma nanti ini tipsnya Teh Ana nih dari saya kasih tahu. Kalau nanti punya anak dan anak itu karena memang kita rutin propolis, kalau seperti lebah, kan propolis dari lebah, itu nggak apa-apa, biarkan saja. Dan itu tidak akan lama perkembangan seperti itu. Nah dia biasanya anak-anak itu aktif. Nah itu tinggal disiapkan sarana bermainnya dan sebagainya. Ya mungkin bisa juga yang program punya momongan kan bukan hanya Teh Ana ya, mungkin pasangan-pasangan lain di tempat Teh Ana dan tempat Pak Imen juga berharap itu. Nah itu kita bisa sarankan untuk kemudian satu menyiapkan jadi program punya anak itu kan satu badan sehat, kemudian juga kita harus sudah siap karena nanti harus sudah siap juga kalau anak kita itu aktif, anak kita kemudian dari seluruh karakter anak-anak harus kita pelajari kan. Oh ini ada yang begini, ada yang begitu, sehingga kalau anak saya begini nanti disiapin. Jadi memang yang itu harus kita siapkan. Saya kira itu Bu Asti. Jadi istilahnya ada peluang ya kalau masalah nanti berhasil tidaknya 2 hal ya, satu ikhtiar kita yang penting maksimal dan itu akan jadi amal ibadah kita. Dan yang kedua itu tentang qada itu tinggal kita minta kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan di dalam kalau saya belajar Al-Qur'an ada Nabi Yahya alaihissalam itu kemudian tidak punya anak lama kan gitu ya. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam itu kan sampai kemudian istrinya sudah tua, anaknya belum lahir, tapi Allah kasih. Kalau Pak Imen kan ini peluangnya besar, Bapak sehat, anak masih muda dan sehat, jadi peluangnya juga besar. Jadi kita dorong untuk ikhtiarnya propolis, yang kedua kita doakan. Nah, kita doakan mudah-mudahan sukses gitu. Iya, Teh Ana luar biasa ya. Baca nih kita ke bukunya sedikit ya, bukunya Teh Ana ya, dari SD udah jualan cilok, karaoke gitu ya. Saya baca karaoke gitu. Karaoke atau karaoke ternyata risol ya. Iya risol. Itu kroket biasanya begitu. Karaoke tulisannya di buku kan. Nah, perjuangannya untuk jualan gitu kan, walaupun harus sekolah. Dan satu yang sangat menyentuh hati saya adalah Teh Ana ini punya cita-cita yang jelas, bukan cuman kalau gede jadi apa, jadi orang sukses, enggak, tapi pengen jadi guru bahasa Inggris ya. Dan alhamdulillah ya sekarang udah jadi guru bahasa Inggris gitu kan. Nah berarti boleh dong Teh Ana di-spill untuk sobat sehat nih yang lagi berjuang untuk kehidupannya supaya gimana lebih kuat. Terkadang kan mau pulih, mau di tengah kesulitan gimana supaya bisa tetap kuat secara mental nanti dari Teh Ana, karena buku ini benar-benar bagus banget dan saya rekomendasi banget sih Teh gitu. Dan saya juga ke komunitas saya suruh mereka pada beli baca buku ini. Kalau dari secara jasmani dari propolis ya kuatnya ya. Oke. Secara mentalnya mungkin Teh Ana boleh spill. Terima kasih. Oke Ibu, sebelumnya saya yang terima kasih karena Ibu udah beli buku pertama saya yang ya walaupun tipis tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi generasi muda yang mempunyai mimpi walaupun misalkan berketerbatasan, orang tuanya broken home, cerai atau dan lain sebagainya, kemudian berasal dari keluarga yang menengah ke bawah ataupun bahkan kita benar-benar dari nol, tapi kita jangan pernah menyerah karena kita selalu mempunyai peluang. Kan kita punya apa? Kita punya Allah atau punya Tuhan yang maha kaya, yang semua itu gimana prasangka kita. Kalau kita prasangkanya baik, pasti Allah akan kasihkan kebaikan. Tapi kalau kita ngeluh, sedih terus, justru itu akan membuat kita benar-benar terpuruk. Tapi nggak apa-apa, kita sedih itu wajar, namanya manusia.
Makanya judul saya tentang pulih yang kutata sendiri, karena dimana mau di luar serius apapun, tetap yang memulihkan hati kita ya diri kita sendiri. Kemudian saat kita lagi terpuruk, lagi jatuh, kita tuh sebenarnya ada di posisi dimana ternyata saat semua makhluk menjauh, hanya Allah, hanya Tuhan yang ada di dekat kita, dan hanya itu yang kita perlukan. Kadang saat kita udah dekat sama Allah, Allah tuh bakal ngasih hadiah ataupun keajaiban-keajaiban di luar nalar kita kayak gitu. Jadi gimana kita harus selalu percaya bahwa setelah kesulitan itu ada kemudahan. Itu tuh janji Allah banget, apalagi yang muslim pasti tahu ada di surah Al-Insyirah ya, setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan kita harus percaya itu. Dan buat kamu yang sekarang terpuruk, yang sekarang sedang berjuang, yang sekarang mungkin disudutkan, sekarang lagi bener-bener jatuh, kamu harus yakin bahwa akan selalu ada pelangi setelah badai, dan kamu berhak untuk sukses dan juga berjaya. Iya, satu pertanyaan terakhir Teh Ana. Pernah berada di titik terendah kah Teh? Pernah banget Ibu, pernah banget. Terus bagaimana survive-nya sampai hari ini? Jadi sebenarnya dulu saya dari kecil bener-bener saya putus sekolah, pindah ke Kalimantan, ada di buku itu. Kemudian tapi saya tuh lalu saya putus sekolah, atau dulu saya dihina, nggak punya kamu, sama guru dimarahin. Nah justru dari hal-hal yang sakit, dari hal-hal yang pahit, saya harus tunjukkan ini loh, saya juga bisa. Walaupun saya nggak bisa beli kamu, saya masih bisa belajar. Saya harus berjuang lebih dari orang-orang yang bisa beli dengan mudah kayak gitu. Kemudian kayak itu dalam bidang pendidikan. Dulu saat, mohon maaf menyinggung sedikit, tapi sekarang saya nggak ada mau menyalahkan orang tua atau dan lain sebagainya, karena kalau nggak saya nikah dengan suami, nggak mungkin dong ke kantor Propolish yang hebat ini. Betul itu deh. Jadi selalu ada hikmah di balik semua kejadian, walaupun di dalam waktu pahitnya tuh benar-benar sakit. Tapi ternyata dulu saya yang paling pahit karena lulus kuliah, lagi kerja di Jakarta, suruh nikahkan sama mama, kemudian dijodohkan karena saat itu belum niat nikah. Kemudian saya udah anggap beliau sebagai bapak saya. Ternyata sesuatu yang gak kita bayangkan tuh kadang suka terjadi. Kemudian tapi dari hal yang paling pahit banyak hikmahnya. Gimana sih cara saya survive dulu? Saya suka bilang gini, ya Allah, atau anak, kamu sama orang lain dipandang sebelah mata, dianggap perempuan gila harta, perempuan ini dan itu lain sebagainya. Kalau kamu sendiri, siapa yang bisa bangkitin kamu? Betul. Kamu harus bisa tunjukkan bahwa kamu walaupun nikah beda usia, bukan berarti kamu gila harta. Kamu bisa berdiri sendiri, tapi harus tetap dengan hormat dengan suami. Karena sekarang surga saya di suami. Mau sehebat apapun saya, kalau suami nggak ridho nggak akan jadi apa-apa. Terus kita hidup di dunia ini sebentar dan akhirat selamanya. Jadi gimana cara survive-nya? Harus ingat, kalau bukan kita yang merubah nasib kita, siapa lagi? Betul. Nah, kalau dari Pak Emen ada pesan-pesan kah buat sobat sehat? Hai, bersama gini bunya. Jadi istilahnya rumah tangga saya mah udah nggak ada apa-apanya. Jadi sakinah mawaddah warahmah teh cukuplah untuk saya, karena saya ini udah tua, apalagi yang dicari. Nah, jadi sekarang alhamdulillah bisa ke kantor propolis, saya bisa minum propolis ya. Karena propolis itu kata saya juga tadi, kata Bapak itu juga jadi ada manfaatnya untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk muda dan mudi kalau diminum. Jadi harusnya sehari 3 kali kata Bapak. Betul. Cuma saya dulu 1 minggu 3 kali. Jadi kelamaan ya. Kalau 1 kali, kalau 3 kali 1 hari ya bagus banget ya. Itu juga lah. Jadi alhamdulillah saya cari ilmu ti Bapak sekarang, atau dikasih ilmu ti Bapak untuk kesehatan saya. Begitu ya Pak. Iya. Luar biasa ya Pak Rokim ya perbincangan kita kali ini ya. Ada mungkin Pak Rokim mau tambahin buat sobat sehatnya sebelum saya closing? Ya baik, di dalam dunia kesehatan tentu setiap penyakit ada obatnya. Setiap cita-cita yang diinginkan makhluknya Allah sudah siapkan sarana-sarananya. Tinggal bagaimana kita mau mengikuti sarana itu. Kalau dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang lebah, yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu wa shifaa'un linnas. Keluar dari perut lebah itu berbagai macam jenis minuman yang kemudian itu menjadi obat berbagai penyakit untuk manusia, dan itu ayat yang tertera di dalam Quran surat An-Nahl.
maka kita ikuti sunatullahnya itu. Jadi Allah sudah menetapkan itu, kita ikuti. Dan memang kita dengan kondisi mungkin tadi Teh Ana kisahnya demikian, masing-masing kita punya kisah. Di antara kisah itu kan ada sesuatu yang kadang-kadang tidak sesuai harapan. Betul. Ya, itu kita jangan menyalahkan Allah gitu ya, menyalahkan Tuhan. Dengan begitu justru kita mengetahui Allah tuh maha mengatur, tidak bisa kita atur. Kita inginnya begitu, kata Allah enggak, kamu enggak begitu, kamu harus begini. Ya itulah kita yakin hebat sekali Allah, tidak diatur kita. Nah yang kedua, kita juga memahami bahwa kejadian-kejadian semua itu apakah yang kita sukai, yang tidak kita sukai, ya termasuk minum propolis kadang-kadang kan banyak yang tidak disukai kan. Tapi pada intinya kalau itu ditempuh akan mendekatkan kepada pertolongan Allah. Ya kalau mungkin pahit ditinggalkan ya mungkin bisa jadi kesembuhannya bisa akan lama kan, bisa seperti itu. Tapi kalau itu ditempuh, hidup ini memang harus menempuh pahit. Kalau dalam istilah saya itu disebut biasakanlah hidup susah, maka pasti akan mudah. Kalau dia tidak biasa hidup susah, tidak biasa nyangkul di sawah, tidak biasa kerja capek, tidak biasa memasak di dapur, pakai hawu di Sunda ya dan sebagainya, maka makan itu atau memasak itu menjadi bukan sesuatu yang menyenangkan, malah menyiksa. Maka kemudian kita memandang hal-hal sulit dalam kehidupan kita, sebetulnya itulah cara dari Allah agar kita sampai pada kekuatan yang layak bagi kita. Saya kira itu tambahannya Mbak Astrid. Jika propolis walaupun pahit minum supaya itu menjadi kebaikan bagi tubuh kita. Gitu. Terima kasih. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan juga kepada Pak Emen, Teh Ana dan juga sobat sehat. Sama-sama. Terima kasih ya Pak Emen, Teh Ana udah datang ke Maisya Podcast ya. Sobat sehat, pada hari ini kita belajar ya, titik terendahmu akan jadi titik terindahmu. Bener ya Teh Ana ya? Jadi jangan pernah menyerah. Kalau urusan mau sehat, tetap minum propolis. 3 tetes nyatanya hati. Jangan lupa ya di podcast ini di like, di komen, dan di subscribe. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.